Oke, kita tutorial untuk bab 9 ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 2 ya. Tentukan bentuk umum dari deret berikut. Saya gambar dulu. Oke, baik. Baik. Soal nomor 2, saya nggak akan tuliskan semuanya. Oke, nah untuk melihat rumus deret ya, jadi ya mungkin saya ambil soal yang mudah dulu. Di soal nomor 2A, Anda punya pola 1 tambah 1 tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial dan seterusnya ya. Mungkin satu di sini nggak begitu kelihatan gitu ya. Oke, nah yang jelas di sini yang kita yang perlu kita ingat adalah kalau Anda punya deret kan biasanya Anda harus mencari I-nya itu berarti bisa mulai dari 0, bisa mulai dari 1. Nah, oke, yang awal-awal mungkin nggak kelihatan, oke, kita tutup dulu. Tapi yang jelas ada 2 faktorial dan 3 faktorial gitu. Ya. Nah, dari dua suku ini maka kita bisa tebak bahwa bentuknya adalah sigma 1 per I faktorial ya. Dari suku ini dan suku ini. Nah, sebelum Anda yakin dengan tebakan Anda, sekarang di samping bentuknya ini mulainya dari mana? Dari 0 atau 1? Oke. Nah, tentu kalau ini suku kedua karena I-nya 2 ya. Maka ini suku pertama maka harus ada suku ke 0. Ya. Berarti mulainya dari 0. Oke, mulainya dari 0. Dan kemudian ya kita harus cek lagi ya. Karena 0 faktorial 1 berarti 1 per 0 faktorial ya 1. Kemudian ini cek ya. Cek kemudian 1 per 1 faktorial juga 1. Oke, berarti tebakan kita benar ya. Jadi yang Anda lakukan adalah ya mungkin nih tebak polanya dari suku-suku yang bisa Anda tebak. Kemudian ya baru kemudian Anda cek di ujung ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya lanjut. Oke, ya mungkin saya lanjut ke soal nomor lain. Oke, nah ada beberapa hal yang saya tidak bahas di kelas ya. Yaitu di sini deret teleskopik ya. Nah, kalau nomor 3A,
Nomor 3A Anda sudah kenal. Ini kan deret nomor 3A. 3 ini sudah kita bahas di kelas. N dari 1 sampai tak hingga. Dari 2/3 dan N-1 ya. Berarti ini kan sebenarnya karena N-nya mulai dari 1, tapi ini pangkatnya N kurang 1, berarti ya 2/3 pangkat 0 tambah 2/3 tambah 2/3 kuadrat dan seterusnya ya. Ini sebenarnya penulisan ulang saja dari deret geometri. Dan kita tahu ini ya, kalau Anda hafal lebih bagus ya. Kalau Anda cari lagi di kelas, Anda cari lagi pas ujian ya kan susah ya. Oke, jadi ini ya. Oke, ini gampang. Nah, yang saya tidak ajarkan di kelas, adalah deret teleskopik ya. Jadi soal nomor C sigma n dari 1 sampai tanggal 1/2 pangkat n dikurang n plus 1. Oke. Nah, ya ini mencari rumusnya mungkin agak susah ya. Dari apa namanya? Dari rumus ini karena ya saya belum kenalkan ini. Tapi kalau Anda buka, ini kan sebenarnya N, kalau N-nya 1 berarti 1/2 kurang 1/4 ditambah 1/4 dikurang 1/8 ditambah 1/8 dikurang 1/16. Oke, Anda mulai bisa melihat patternnya di sini. Di mana kalau Anda berhenti, di mana ini saling menghilangkan ya, dan Anda lihat sisanya yang di belakang ini ya. Kalau Anda coret-coret ini kan nanti belakangnya masih ada. Nah, perhatikan bahwa suku ke ujungnya itu makin lama makin kecil ya. Atau boleh juga Anda menganggap bahwa yang survive itu hanya yang di depan saja, karena yang lain pasti punya cancel ya, pasti punya sesuatu yang membuat mereka cancel. Oke, jadi ini ya sebenarnya ya setengah saja. Oke. Nah, jadi Anda tahunya ini dari mana ya? Anda harus buka dulu. Kamu memilih pelayanan teman pemberhentian berikut. Baik, begitu juga dengan soal nomor D ya. Soal nomor D. Saya mungkin akan menulis agak lebih kecil lagi ya. Soal nomor D-nya, ini PR saja ya. D itu PR. Yang penting Anda buka dulu ya. Baik. Sedangkan nomor B itu
divergen. Nah, divergennya kenapa? Kalau kita Anda lihat saja sukunya itu makin lama makin membesar. Oke, mungkin nomor B ya, nomor B saya kerjakan di sini. Bagaimana dengan deret 100 n dari 0 n dari 1 sampai 1. Oke ya. Baik. Di soal gunakan n ya, saya biasanya gunakan i. Sama saja ya, diganti itu kan cuma diganti saja. Oke, 1 pangkat n. Nah, perhatikan bahwa limit n menuju tak hingga dari oke ya, limit n menuju tak hingga. Oke, nah ini juga kita sudah pelajari ya. Perhatikan bahwa ya dari yang mutlaknya saja, kalau Anda bingung dengan min satunya di sini, oke, ini sama dengan min n menuju tak hingga. Oke, nah ya ini boleh Anda cari pakai ya, nggak usah. Ya. Nah kalau n yang menuju tak hingga, pangkat n ini juga menuju tak hingga ya. Ini sangat-sangat besar. Ini sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada pembaginya. Oke, nah karena nilai mutlaknya, karena suku dari nilai mutlaknya ini tak hingga, maka ini sebentar. Oke, sebentar. Min 1 pangkat n. Oke, ya, jawabnya ini saja ya. Jadi Anda perhatikan bahwa suku-suku ini ya, jadi kan min 1 pangkat n per 100, berarti ini nanti gimana? Jadi pangkat 1 per 100 min pangkat 2 per 100, min plus kemudian min lagi pangkat 3 per 100. Oke, di mana dia berosilasi, tapi kemudian osilasinya nggak pernah mengecil ya. Osilasinya tidak pernah mengecil, maka sukunya ini jadi limitnya tidak ada ya. Oke. Perhatikan, suruh saya lanjut. Ini limitnya tidak ada. Kalau ini limitnya tak hingga. Anda nggak bisa bilang ini limitnya tak hingga. Karena ya, dia kalau tak hingga berarti dia hanya satu arah membesar saja atau satu arah mengecil saja. Ini dia tidak punya arah mau membesar atau mengecil. Oke ya. Baik.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, tentukan, gunakan uji suku KN. Ya, uji suku KN. Uji suku KN itu maksudnya, ya yang Anda lihat adalah, ya Anda lihat kalau Anda punya sigma AN, Anda lihat limit AN-nya kemana ya. Oke. Baik. Oke. Baik. Nah, saya kerjakan soal yang mudah dulu. Ingat bahwa supaya suatu deret konvergen, maka suku-suku yang di belakang itu harus makin lama makin kecil, harus makin lama makin menuju nol ya. Jadi Anda ngecek apakah ini nol atau tidak. Coba Anda bayangkan kalau ini enggak nol, jadi misalkan ya nilainya misal di ujung itu nilainya setengah misalkan, maka Anda akan menambahkan setengah tak hingga kali banyak ya di ujung. Nah, setengah tak hingga kali banyak ya pasti menjadi tak hingga. Jadi suku-suku di ujungnya harus makin lama makin nol. Sebagai contoh, Anda tinjau sigma n dari 1 sampai 3 dari 2n min 1 per 3n plus 1, berarti AN-nya adalah 2n min 1 per 3n plus 1. Dan kemudian Anda lihat limit dari AN-nya. Oke, cara biasa. Anda bisa bagi semuanya dengan n. Berarti 2 plus per n, 3 plus per n. Kemudian ya seperti biasa ya. Yang seper n ini pasti nanti jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0. Berarti hasil akhirnya adalah 2/3. Nah, karena ini bukan 0, maka deretnya ya atau nah, jadi kalau di ekornya itu penambahnya itu tidak 0 ya. Kalau di ekornya penambahnya tidak 0, ini nanti pada ujungnya penambahnya menjadi 2/3. Maka pada akhirnya Anda akan menambahkan 2/3 tak hingga kali, maka nggak mungkin dia akan konvergen. Oke. Nah, berbeda dengan soal berikutnya yang akan saya kerjakan. Berbeda dengan soal berikutnya yang akan saya kerjakan. Kalau Anda punya misalkan sigma n per 2n sampai tak hingga, oke, maka limit dari, oke, Anda bisa pakai Anda ganti dengan limit fungsi ya.
Kita ganti dengan limit fungsi. Oke, kita bisa gunakan L'Hopital. L'Hopital 1 per 2 pangkat X itu apa? Pangkat X itu E pangkat X dan 2 ya. Berarti dan 2 kali 2 pangkat X kali dan 2 turunannya. Nah, kalau X menuju tak hingga 2 pangkat X menuju tak hingga. Oke, jadi ini 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, ya pasti akan menuju 0. Nah, kalau suku-sukunya, oke ya, kalau suku-suku terakhirnya menuju 0, kita sudah demonstrasikan ini di kelas. Ini tidak menjamin deret yang kita tinjau konvergen. Oke ya. Baik. Nah, Anda bisa lakukan uji rasio. Kalau Anda lakukan uji rasio di sini, lakukan uji rasio misalkan, berarti uji rasio ya. N menuju tak hingga, hitung rasionya N plus 1 2 N plus 1 dibagi dengan N per 2 pangkat N. Oke, berarti ini N plus 1 per N dikali setengah ya. Karena ini 2 pangkat N-nya naik ke atas, dibagi dengan 2 N plus 1 setengah. Kemudian limit dari ini, Anda bisa hitung ini jadi 1, berarti ini setengah. Kurang dari 1, oke. Baru kita tahu ini konvergen. Saya ulangi, kalau hanya tahu ini, Anda belum bisa bilang ini konvergen. Kalau Anda gunakan uji rasio, baru Anda bisa bilang bahwa deretnya konvergen. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, kalau tidak PR begitu 4C. Ya. Baik, nah suku-sukunya itu oh ya PR ya. PR tadi sudah ada nomor 3D, sekarang nomor 4C ya. Nah, suku di soal nomor 4C itu tolong eh, Anda periksa kembali di bab 6 tentang eksponensial ya, tentang kemana limit dari 1 plus 1 per N pangkat N. Coba cari di sana. Oke, saya lanjutkan. Oke, mungkin kita kerjakan soal yang di belakang dulu ya, supaya tidak ya, tidak tertinggal. Oke, saya undang dulu loncat.
Baik, tentukan deret pangkat dari mungkin yang belum pernah kita kerjakan di kelas ya. Tentukan fungsi yang punya uraian deret pangkat berikut. Ini kan belum pernah kita bahas di kelas ya. Oke, nomor 9 ya. Saya loncat dulu saja. Loncat dulu nomor 9. Tentukan fungsi yang punyai deret pangkat berikut. Baik. Oke, nah kita untuk kasus ini ya kita selalu mulainya dari yang kita tahu ya. Jadi coba kita lihatnya. Kita tahu bahwa eh, deret ini 1 plus x kuadrat seterusnya ini kan sama dengan 1 kurang x ya. Nah, sekarang kita lihat nomor A ya. Nomor A ini sigma dari n sama dengan 0 sampai hingga dari 1 pangkat n plus 1 dari x pangkat n. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini kira-kira bentuknya gimana? Kalau ya, Anda tulis dulu. Kalau n-nya 0, berarti ini negatif ya. N-nya 0, 0 tambah 1, 1 minus 1 pangkat 1, ini berarti negatif 1 karena n-nya 0. Jadi tambah. Kemudian karena ini min 1 pangkat sesuatu berarti bolak-balik ya. Jadi kalau saya sudah tahu ini min 1, pasti berikutnya plus. Oke, seterusnya. Oke, baik. Nah, apa hubungannya ya, Anda itu yang kita mau lihat apa hubungannya ini dengan yang di atas ya. Oke, mungkin yang satu mungkin Anda nggak akan pernah bisa rubah ya. Berarti ya coba kita keluarkan saja dulu negatifnya ya. Oke, min karena ini nggak bisa Anda rubah kan. Kalau x bisa Anda rubah. Jadi 1 dikurang x tambah x kuadrat dikurang x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dan seterusnya. Oke, nah perhatikan bahwa sekarang negatifnya itu adanya di pangkat yang ganjil saja. Jadi kalau Anda ganti x yang di sini dengan min x, maka ketika pangkatnya ganjil, minusnya tetap menjadi minus. Oke ya, jadi jadi ini adalah min 1 ditambah x tambah x kuadrat ditambah min x pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi polanya mulai kelihatan sekarang. Jadi ini adalah min 1 per atau saya tambah sedikit. X di sini harus Anda ganti dengan oke. Baik. Ada pertanyaan nggak?
Suara saya jelas nggak kedengarannya? Saya nggak tahu soalnya. Halo, Aman, Pak. teman. Oke. Oke, kalau aman kita lanjut lagi ya. Oke. Tentukan fungsi yang punya uraian dari pangkat berikut di interval konvergenannya. Ya. Oke, saya lanjut. Ada x pangkat n per n faktorial ya. Faktorial per pangkat n 2 pangkat n kali n faktorial. Ini fungsi apa ya? Oh, oke, 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 oke. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Ya, nah PR-nya adalah yang 9 B ya, 9B. Ini kan gampang ya. Kemudian 9E ya, 9E. Nah, ini soalnya agak susah. Saya bantu saja. Jadi yang Anda harus gunakan adalah ini ya. E pangkat X itu deret pangkatnya adalah sigma X pangkat N faktorial. Oke. Silakan gunakan itu. Ya, tapi Anda harus manipulasi. Oke. Saya coba soal yang belum pernah dibahas di kelas ya. Tentukan dari pangkat dari fungsi berikut dan menjadi kekonvergenannya. Baik. Mod 8 ya. Mod 8. Oke. Oke, saya kerjakan baik, oke, saya kerjakan satu soal yang ada di kelas. Oke, nomor 8F, nomor 8D ya, 8D. Nah, 8D ini 1 per plus 2 ya. Nah,
perhatikan bahwa X min 1 itu ya dari pangkatnya ya, ini nggak perlu dari pangkat ya, ini cuma oke, sudah itu ya pangkatnya ya, pangkatnya ya ini ya. Oke, nah, yang punya dari pangkat itu ya ini yang 1 per X plus 2. Oke, di mana ya nah, ya kita perlu di sini 1 kan ya. Jadi saya ulangi lagi, kita mulainya rumusnya kan dari ini, selalu dari ini. Dan kita harus punya ini di sini 1. Oke, berarti ini Anda keluarkan 2-nya. Jadi 2-nya jadi setengah di sini. Ya, sehingga Anda bisa tuliskan ini menjadi setengah. Setengahnya Anda keluarkan. Yang penting ini yang bagian ini yang menjadi dari pangkat. Oke, jadi ini kalau awalnya Anda tulis seperti ini, X per 21 ya Anda kan bisa ubah menjadi oke. Ya, kita kan punyanya ini ya, I dari 0 sampai 3. Jadi ini X per 2 pangkat I. Nah, terus yang X min 1-nya diapakan? Ya, kemudian X min 1 per X plus 2. Ya, ini berarti X min 1 dikali kali setengah ya, sebenarnya jadi gitu saja. Nah, cuman ini masih belum dalam bentuk dari pangkat ya. Dia mintanya bentuknya dari pangkat. Oke, kita kalikan lah ke dalamnya. Nah, di sini ya gampangnya adalah Anda ya cukup mengalihkan X min 1 ke masing-masing suku di sini kan ya. Masing suku di sini. Jadi setengahnya depan I dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat I 2 pangkat I. Nah, kalau X pangkat I dikali X pangkat I plus 1, kemudian oke ya, mungkin kayaknya bukan begini ya. Sebentar. Oke, dari pangkat ya. Ini mungkin saya hapus ya bagian atasnya. Oke, jadi ini bisa kita tulis sebagai X min 1 dikali setengah dikali X per 2 min 1 pangkat I X per 2 pangkat I ya. Nah, kemudian Anda kalikan saja ya. Dikalikan dengan X, setengahnya kita taruh ke depan. Oke, Anda kalikan dengan X berarti Anda punyanya apa? I dari 0 sampai tak hingga 1 pangkat I. Kemudian kan dengan X berarti I-nya nambah 1 ya. Kedua I. Kemudian Anda kalikan dengan min 1
Oke. Ya, I dari 0 sampai tak hingga kali min 1 pangkat I, X pangkat I pangkat I. Oke, nah untuk mendapatkan dari pangkat itu kan bentuknya X pangkat I, nanti di sininya apa gitu ya. Yang penting itu kan di sininya. Nah, berarti pangkat dari yang ini dengan yang ini harus disamakan. Nah, ulangi, pangkat dari ini harus disamakan. Baik. Nah, sekarang kalau saya tulis J sama dengan I tambah 1, maka I-nya kan menjadi J kurang 1 ya. Dalam artian Anda bisa menulis ini menjadi bentuk ini X pangkat J per 2 pangkat J min 1 ya, kali min 1 pangkat J min 1. Kemudian dia mulainya dari kalau I-nya 0, berarti J-nya mulai dari, kalau I-nya mulai dari 0, J-nya mulai dari 1 ya. J-nya dari 1. Oke, kemudian ya, setengahnya saya bawa ke depan, dikurang. Oke. XI per 2I. Baik. Nah, kalau Anda, ya, tentu ya, ini variabel ini bisa Anda ganti dengan yang lain juga ya. Oke, jadi I di sini bisa Anda ganti dengan J juga, tapi dengan cara yang berbeda mungkin. Jadi ya, Anda boleh, maksud saya gini, jadi I-nya boleh Anda ganti jadi J, ini juga jadi J, jadi J, jadi J ya. Oke, perhatikan bahwa ini mulainya dari 0, berarti ada suku yang terpisah sendiri. Kita pisahkan dulu sukunya. Kalau J-nya 0 di sini, J0 berarti 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, itu ya. 1 berarti ya ini semuanya 1 semuanya di sini. Berarti min 1-nya kita pisahkan. Kemudian baru kita gabungkan dari J sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, sekarang baru Anda bisa tuliskan ya. Min 1 pangkat J kurang 1 per 2 pangkat J kurang 1. Oke. Dikurang min 1 pangkat J per 2 pangkat J. Oke, perhatikan bahwa min 1 pangkat J min 1 yang min 1 pangkat J min 1 ini sama dengan min 1 pangkat J plus 1. Ya kan? Karena kalau J min 1-nya ganjil, maka J plus 1-nya juga ganjil. Kalau J min 1-nya genap, maka J plus 1-nya juga genap. Ya. Oke. Nah, kenapa saya mau tulis begini? Karena min di sini boleh Anda masukkan ke ya.
Baik, ya ada beberapa trik yang harus Anda pelajari. Sepertinya, oke, penulis saya tidak muat. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ya itu ada pengalinya ya, pengali X pangkat J. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, Anda hitung, berarti Anda tinggal hitung bagian ini ya. Bagian itu adalah min 1 pangkat J plus 1. Oke, berarti 1 per. Oke, ini baik. Saya keluarkan 2 per J min 1-nya. Maka Anda punya 1 apa? Setengah ya. Baik, 1 tambah setengah kan 3 per 2. Oke. Jadi saya taruh 3 per 2 di sini ya. 2. Oke. Saya lanjutkan ke atas ya. Jadi terlalu lama di sini ya. Jadi ini setengah min 1 ditambah. Oke, kita sudah punya rumusnya ini. Min 1 pangkat J plus 1. Kemudian 3 per 2. Nah, 3 per 2-nya saya taruh ke depan ya. 3 per 2 dikali 1 per, saya gabung di sini saja. 2 pangkat J min 1. Kemudian ini X pangkat J. Oke. Nah, perhatikan bahwa 3 per 2 ini, oke, ini boleh dibawa ke depan ya, boleh juga tidak. Saya lanjutkan dulu. 1 ditambah berarti apa ini? Ya, saya mau ya, Anda boleh berhenti di sini. Di sini ini sudah bentuk deret pangkat ya. Kenapa? Ya, atau kalau mau deret pangkat, ya Anda boleh ya. Ini sudah hampir selesai. Berarti ini adalah min setengah ditambah sigma D-nya dari 1 sampai K hingga setengah ini 3 per 4. Oke. Min 1 pangkat J plus 1 sama dengan min 1 pangkat J kurang 1 ya. Nah, ini boleh dirubah. Nah, nilainya sama. Ini min setengah pangkat J kurang 1 X pangkat J. Oke. Ya, ini sudah dari pangkat ya, walaupun ada yang terpencil. Tapi kan dari pangkat itu artinya apa? Anda tahu X pangkat J itu koefisiennya apa? Yang penting kan itu saja. X pangkat J koefisiennya apa? Ini X pangkat 0 koefisiennya min setengah. Untuk J yang bukan 0 koefisiennya adalah ya pakai rumus ini. Oke, ya. Nah, bagaimana dengan daerah kekonvergenannya? Bagaimana dengan daerah konvergenannya? Nah, kita kan tadi menggunakan tadi apa? Bagaimana dengan daerah kekonvergenannya ya? Nah, Anda bisa gunakan uji rasio tentunya.
Anda bisa gunakan uji rasio. Anda bisa gunakan uji rasio, ya. Oke, itu yang gampang dulu, Jadi kita gunakan, eh, 1 per X plus 2 itu sama dengan, ya, setengah dikali 1 dikurang min X per 2. Kan ya, kita gunakan ini tadi ya. Dan ini Anda samakan dengan sigma setengah D min X per 2 pangkat N dari 0. Oke, dan ini berlaku, cukup Anda cek ini saja. Ketika, ya. Nah, sekarang, nah ini saja yang perlu Anda lihat. Untuk mengetahui daerah kekonvergenannya. Oke, jadi kita kalikan masing-masing dengan min 2. Berarti kemudian Anda balik. Oke, ya. Nah, tanpa menggunakan uji rasio, dengan mencek bahwa Anda gunakan kesamaan ini dengan mengganti X dengan min X kuadrat, berarti min X per 2-nya harus diantara min 1 dan 1. Baik, kalau Anda tidak mau gunakan, kalau Anda kurang paham dengan itu, Anda juga boleh gunakan uji rasio, ya. Uji rasio. Baik, nah, untuk uji rasio, suku pertama ini nggak perlu, ya. Anda perlukan hanya suku yang terakhir saja. Mana uji rasio Anda hanya perlu mencari, ya, untuk uji rasio ini Anda perlu mencari K saja, ya. Anda tinjau saja di K-nya, yaitu ya, ini ya. Oke, 3/4-nya. 3/4. Ini di atas 3/4 dibagi 3/4 nanti pasti jadi, ya, mungkin saya tulis saja 3/4 kali 5, ya. 1 min setengah pangkat J, ya, pangkat J ya, pangkat J min 1 tambah 1, karena suku ke J-nya J pangkat min 1, ya, koefisiennya. Ini 3/4 J min 1. Oke. Nah, ini habis. Kemudian, ya, berarti pangkat J1-nya nanti, pangkat J1-nya habis, ya. Berarti ini N menuju tak hingga. Tinggal 1 di atas. Oke, berarti ini setengah, ya. Nah, Anda boleh juga, kalau Anda nggak yakin dengan, Anda bingung dengan cara ini, bisa selesaikan dulu. Berarti radius kekonvergenannya adalah 1 K maka 1 per setengah, ya, 2. Oke, ya, seperti yang kita hitung sebelumnya. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, diam ya. Saya lanjut saja ya. Oke, PR. R, saya tambahkan lagi. R, jadi berapa? B ya, nomor 8B. Ada ikuti saja cara yang tadi ya, sama 8G. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak, ya saya mundur ya, mundur ke. Anda ada request pertanyaan nggak? Kerjakan soal nomor 7 kalau gitu. Oke, nah membaca pusat kan sebenarnya gampang ya. Tapi saya demonstrasikan dulu soal yang susahnya. Jadi Anda punya nomor H ya. H. Beta H n faktorial 2x min 1 n. Oke, nah jangan bilang bahwa pusatnya ada di A sama dengan 1 karena ini ada 2x kemudian min 1. Ya, membacanya nggak begitu ya. Anda harus ubah ini menjadi 2x min 1 itu kan 2-nya keluar. Oke, nah, membaca pusatnya itu adalah x min berapa. Ya, x min berapanya baru jadi pusat ya. Jadi yang benar adalah yang ini salah. Yang benar adalah di setengah. Oke. Jadi itu yang pertama untuk membaca pusat. Anda harus lihat dari ya x min berapanya, bukan kalau ada koefisien yang lain Anda harus sesuaikan. Oke, nah nomor H itu dengan mudah Anda kenali sebagai ya rho-nya 0. Bukan, rho-nya infinite ya, rasionya infinite. Jadi jari-jarinya mah otomatis infinite ya. Oke. Baik. Nah, mungkin saya kerjakan soal nomor G. Saya demonstrasikan lagi apa yang sudah kita lakukan di kelas. X min 2 per N pangkat N ya. Pangkat N. Nah, maka ya dengan mudah Anda baca, tentu sekarang ini X kurang A, ya. Maka otomatis pusatnya di 2. Karena koefisien dari N-nya dari X-nya 1. Jadi A sama. Ya, Anda lihat X kurang berapa gitu. Nah, berapanya itu yang jadi pusat. Oke. Kemudian untuk menentukan jari-jari kekonvergenan, ya, nah, Anda mulainya ya, Anda mulai dari rho dulu. Rho X berapa? Ya. Nah,
ini suku ke AN plus satunya atau suku ke AN-nya saja dulu kita taruh di bawah. Ini adalah X min 2 pangkat N per N pangkat N. Maka suku ke N plus 1 berarti X min 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat N plus 1. Oke ya, ini saja rasionya. Ini adalah limit dari X min 2 pangkat N plus 1 dibagi X min 2 pangkat N ya. Ini tinggal X min 2 saja. Oh ya, jangan lupa nilai mutlaknya. Jadi kemudian N pangkat N karena dia penyebut kan dia jadi pembilang. Kemudian Anda punya N plus 1. Oke, kemudian lagi-lagi Anda boleh keluarkan X. Kemudian kita olah ini. Nah, ini N pangkat N ya. N pangkat N, perhatikan bahwa N pangkat N plus 1 ini adalah N plus 1 pangkat N kali N. Sorry, N plus 1. Oke, ya kenapa saya mau melakukan hal seperti ini? Supaya pangkatnya bisa saya gabung ya. Nanti saya lanjutkan. Ya, jadi rho X-nya adalah X min 2 dikali limit N menuju 3 N per N plus 1 pangkat N. Oke, berarti ini 1 pangkat terhingga ya. 1 pangkat terhingga. Oke, kemudian 1 per N plus 1. Baik. Nah, kita hitung dulu, mungkin kita hitung ini dulu ya. Oke. Anda ya, Anda bisa gunakan nah jadi ini menghitung limitnya. Nah, sekarang jangan di mulai Anda nggak mencampurkan antara limit N dengan limit X ya. Karena sebentar lagi saya akan melakukan itu. Tapi X yang saya maksud bukan X yang ini. Oke, nah mungkin ini dulu yang kita cari limitnya. Oke, ini limitnya adalah Anda boleh pakai. Nah, saya maksudkan ini ya. Oke. Nah, supaya nggak bingung, Anda juga nggak bingung, saya pakai variabel bilangan real yang lainnya. Y per Y plus 1 pangkat Y. Oke, nah seperti biasa kita hitung dulu limit dari ln-nya. Ya, limit dari ln-nya kita hitung dulu. Y dikali dan saya cepat aja 1. Oke.
Oke, ya. Nah, Anda sudah pernah mengerjakan ini kalau nggak salah. Y menuju 0 ya. Nol. Oh, ini Y menuju tak hingga. Y menuju tak hingga. Oke, masalahnya beda ya. Ya. Oke. Sebentar dulu. Oke, berarti ya, kita coba lagi saja ya. Super Y. Kemudian kita gunakan L'Hopital. Kita gunakan L'Hopital. Y menuju tak hingga. Min super Y kuadrat. Oke, turunan yang di atas ya. Ada kan ini saja ya. Oke, kemudian Y kuadratnya Anda boleh bawa ke atas. Oh, jadi saya nggak bisa nyari ini ya. Kalau ini menuju tak hingga. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan dulu saja. Jadi ini sama dengan dBi menuju tak hingga dari jadi bawahnya min 1. Y-nya saya bawa ke atas berarti ya. Y ya, berarti ini sama-sama dikali Y kuadrat ya. Kuadrat. Oke. Y min Y kuadrat dikurang Y plus 1. Oke. Ini terlalu jauh ya. Oke. Kita ada cara yang lebih mudah. Saya pikir bentar dulu. N pangkat N ya. N pangkat N. N plus 1. N plus 1 pangkat N plus 1 dibagi dengan oke, sorry. Mungkin cara yang singkat saja ya. Saya ulangi lagi ya. Sorry. Jadi yang Anda perlu cari kan cari K-nya saja ya. Kalau K-nya sudah, nanti R-nya 1 per K. Karena K-nya itu adalah yang perlu Anda lihat kan cuma suku ke N plus 1 dari koefisiennya saja. Oke. Jadi N plus 1 pangkat N plus 1 dibagi dengan N pangkat N. Oke. Oh, itu kebalik ya. Kebalik. Karena Cn-nya tadi ini kan 1 per N plus 1 pangkat N plus 1 bagi dengan 1 per N pangkat N. Oke, berarti oke ya. Baik, kemudian tadi caranya adalah oke, Anda pisahkan 1 pangkat dari ini menjadi ini akan dikali
Oke, susah ya. Oke, karena ini saya cari ya, saya langsung pakai apa namanya eh, bisa 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 disederhanakan nggak ya? Oke, mungkin bisa kita sederhanakan menjadi ini ya. N menunjukkan hingga eh, N per N plus 1 saya sederhanakan menjadi 1/21 N N ya. Oke, kemudian ya dia harus sekaligus ya. Oh, oke, saya baru ingat ya. Oke, saya baru ingat. Jadi 1/1 plus ini pangkat N. Ini kan bisa Anda tulis menjadi 1/1 plus seper N pangkat N ya. Oke, ada satu hal yang ya kita sudah pelajari di bab 6, ini eksponensial. Oke. Ya, Anda bisa, kalau ini mungkin bisa kita kerjakan ya, bahwa saya jadikan PR saja ya, limit N menuju tak hingga dari 1 plus ini adalah E. Oke, ini adalah E, sehingga kita lanjutkan. Oke, nah berarti ini E, berarti ini E ya, limit ya. Ini kan hasil kali, limit dari hasil kali adalah hasil kali dari limit. Nah, salah satu sukunya adalah E, berarti ini E dikali limit. Oke, ini 0 saja. Nah, ya. Oke, sorry. PR-nya adalah coba Anda gunakan L'Hopital ya. Tunjukkan bahwa limit X menuju hingga itu ada kalau mau mengerjakan ini ya pakai plus X maka X sama dengan T ya. PR ya. PR. Baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, apalagi yang tidak kita bahas yang saya tidak bahas di kelas.
Nomor 12 jadi dari kelas ya. Sekarang saya kerjakan soal nomor 13. PR dulu. Dan untuk nomor 7 jadi kekonvergenan ya. Oke, nomor E, PR 7E. Ya, jadi PR Anda 3D, kemudian 4C, 8B dan G, kemudian 9B dan E, kemudian 7E. Oke. Baik. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak, kita lanjutkan dengan soal nomor, ini soalnya agak konseptual ya. Misalkan dari ini konvergen di X sama dengan min 4 dan konvergen di X sama dengan min 6. Tentang kekonvergenan, dari berikut. Ya kan kita tinggal ini ya, nomor 13 ya. Nomor 13 itu kan tinggal Anda masukkan ya. Oke, jadi soal nomor 13 itu adalah, jangan lupa ya, dia ada PR tambahan. Anda deret, ini bukan deret pangkat ya, ini deret biasa. Oke, berarti ini kan sigma n Cn maka n ya. Oke, artinya apa? Ini adalah, kalau tadi ada fungsi ini, ya, kalau tidak ada fungsi ini, maka yang di atas ini adalah F1. Nah, informasinya mengatakan bahwa dari informasi soal, Fx konvergen di 4, tetapi divergen di 6 ya. Dia nggak nyebut konvergen mutlak. Di min 4 ya. Di min 4. Nah, maka kita tahu bahwa jari-jari kekonvergenannya jadi kekonvergenannya kurang dari, jadi kekonvergenannya adalah 4. Karena dari, saya ulangi, ini pusatnya 0, ini pusatnya 0, pusat sama dengan 0, kemudian jarak antara pusat dengan min 4, jarak antara pusat dengan min 4 itu kan 4 ya.
Berarti jari-jari konvergenannya 4. Kenapa 4? Karena kita sudah tahu bahwa jari-jari kekonvergenannya, jadi kekonvergenannya itu lebih besar atau sama dengan 4. Ya, jadi konvergenannya adalah jadi konvergenannya adalah 4 di antara 4 dan 6 ya. Karena kalau dia sudah divergen di 6, maka dia pasti ini nggak mungkin. Dia jadi konvergennya nggak mungkin 6. Oke. Sorry. Ya, mungkin juga 6 sih. 6 bisa jadi. Oke. Ya, sorry. Jadi, kenapa mungkin 6? Jadi bisa saja dia konvergen di kedua ujung, dia divergen di kedua ujung, tapi di dalamnya masih konvergen, ya. Yang dimana min 4 juga muat, ya. Oke. Atau bisa juga jadi kekonvergenannya 4. Jadi dia konvergen di ujung-ujung, ya itu bisa kadang-kadang bisa terjadi, tapi kemudian di luar 4 dia divergen. Jadi jadi kekonvergenannya di antara 6 dan 4, ya, di mana 4 boleh masuk, 6 juga boleh masuk. Oke. Nah, ini butuh analisis sedikit. Nah, bagaimana dengan F1? Oke. Nah, tadi kita gambar lagi, ya. Jadi kekonvergenannya ada di antara, ya, berarti yang kita yakin dia pasti konvergen, di sini pasti konvergen. Oke, di antara min 4 dan 4 pasti konvergen. Di antara min 6 dan 6 ini pasti divergen. Kalau di 6-nya sudah divergen, pasti di luarnya divergen. Itu saja, ya. Kalau di min 4 konvergen, maka di dalamnya pasti konvergen. Oke. Nah, sekarang Anda menghitung X-nya itu di 1, ya. X-nya di 1. Nah, ini kan masih di dalam radius kekonvergenan, berarti ya ini konvergen. Oke. Nah, yang kita tidak tahu adalah ya jadi nomor 13A itu konvergen, 13B itu jelas divergen, 13C itu juga jelas konvergen karena masih ada di dalam jari-jari konvergenan. Nah, yang kita nggak tahu apakah, nomor D itu kita nggak tahu, ya, karena ya ini abu-abu, daerah abu-abu. Maksudnya apa? Kita nggak tahu. Saya ulangi, ya. Prinsipnya di sini adalah kalau dia konvergen di suatu titik, ya, itu Anda lihat dulu pusatnya, ya. Kalau dia konvergen di min 4, berarti semua yang ada di antara pusat dan min 4 itu pasti konvergen. Kemudian, ya, dia kan harus
simetris ya, simetris terhadap pusatnya, maka yang di sebelah kiri sini juga dia pasti konvergen. Kemudian prinsip pertama, yang kedua, kalau sudah divergen di satu titik, maka keluarnya pasti divergen, dan kesananya divergen, sini juga divergen. Oke, prinsipnya begitu. Nah, bagaimana dengan 5? Ya, 5 itu kita nggak tahu ya. Oke, nomor D itu tidak tahu ya. Oke, ya. Coba Anda jelaskan lagi ya. Saya sudah berikan ini 13 jadi PR juga ya. Oke, saya lanjutkan. Soal nomor 14 mungkin ya, diberikan dari pangkat ini, itu kan jadi konvergenannya 1 min setengah plus per 4 plus per 8. Oke. Itu kan fungsi yang menyatakan jumlah deret tersebut. Oke. Satu ya. Deret apa yang perlu jika turunkan. Oke, nomor 14 ya. Ya, ini soalnya sih nggak susah ya. PR saja ya, 14. Nah, yang perlu Anda lihat di sini adalah ya, mungkin saya kasih 14 lagi ya. 13 ini A, B, C, D. Kemudian soal nomor 14. Oke, soal nomor 14 semuanya. Nah, fungsinya adalah, mungkin saya jelaskan dulu fungsinya apa, supaya yang lainnya Anda bisa kerjakan. Oke, nah kalau Anda lihat, kalau Anda lupakan X kurang 3-nya, maka ini adalah 1 dikurang ya X per 2 ditambah ini soal nomor 14 ya. Anda lupakan X min 3-nya, atau Anda ganti X min 3 dengan Y gitu ya. Jadi maka ini adalah Y per 2 kuadrat kurang Y per 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga ini adalah ya 2 kuadrat. Oke. Ini adalah sigma I dari 0 sampai hingga dari Y 1 pangkat N dari Y per 2 berat ya.
ya. Hingga ini adalah sehingga ini adalah 1 per ya kita gabungkan aja saja semuanya ya. Berarti ini adalah ini berdua. Ini 1 per min Y berdua. Sehingga ini adalah 2 ya. 2 kali 1 ditambah Y. Dan Y-nya ya kita ganti dengan X min 3. Sehingga ini adalah 1 X kurang 2. Benar ya? Baik. Nah, tapi yang lainnya Anda bisa kerjakan. 14 ABC, 14 A, B, C. Soal terakhir saya kerjakan. Dengan menggunakan deret Maclaurin berderajat 5, tentukan polinom Maclaurin dari X ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kita tahu bahwa sin X itu adalah X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5. Dia kan cuman polinom Maclaurin. Jadi Px-nya, P5x-nya adalah ini ya. Karena kita pinjamnya sin X ya. Sin X. Maka polinom Maclaurin-nya derajat 5 ya berhenti di sana ya. Nah, baik. Sehingga sekarang sebentar saya agak bingung. Itu kan polinom Maclaurin derajat 11 dari Fx. Derajat 11 ya. Saya bisa gunakan ini saja enggak? Oke, baik. Jadi ya, jadi tentu sekarang P5T kuadratnya adalah kuadrat ditambah T 10 ya. Nah, jadi daripada Anda menghitung sin T kuadrat, ini fungsinya apa gitu ya. Walaupun sebenarnya mencari turunannya sih susah ya. Ini fx-nya.
Oke, nah tentu fx-nya ini, ya, jadi fx-nya ini, kalau Anda mau pakai deret, ya, Anda mau pakai deret, tentu Anda harus tuliskan deret dari sin ini, ya, deret dari sin ini tentu t kuadrat kurang t pangkat 6, kita faktorial, t pangkat 10 per 5 faktorial, dan ini harus dilanjutkan, ya, ini harus dilanjutkan tentunya. Nah, ini titik-titiknya, titik, nanti titik. Oke, ya. Nah, sekarang kalau ini Anda lanjutkan menghitungnya, berarti ini adalah kita integralkan t pangkat 3 per 3 dari 0 sampai x kurang t pangkat 6 ini t pangkat 7 per 7 kali 3 faktorial 0 sampai x ditambah t pangkat 11 kali 5 faktorial dan seterusnya, ya. Kalau seandainya kita mau mencari fungsi yang sebenarnya, ya, fungsi yang sebenarnya. Nah, kalau Anda gunakan cara ini, maka Anda dapatkan pada akhirnya juga ini saya lanjutkan, ya. Berarti fx-nya ini adalah x pangkat 3, ya, nolnya kan boleh dilupakan semuanya, ya. X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 7 per 7 kali 3 faktorial ditambah 7 pangkat 11 per 11 kali 5 faktorial dikurang, ya, oke, ya. Nolnya, ya, saya ulangi, nolnya, ya, sudah gitu, ya. Oke, nah sekarang yang diminta adalah, ya, P 11 di fx, ya. Ya sudah, jadi Anda potong ini x. Anda potong deretnya sampai pangkat 11. Jadi yang belakangnya Anda lupakan. Ya sudah, jadi seperti ini saja. Jadi pada dasarnya Anda bukan mengintegralkan sin, tapi ya Anda gunakan saja. Ya kan kita sebenarnya tadi mengintegralkan yang bagian ini saja, kan? Oke. Ada pertanyaan? Jadi polinom klorin berada 11 dari fungsi ini adalah ini, ya. Gimana cara mencarinya? Sebenarnya ya Anda cukup ya Anda lupakan ini tentunya. Anda potong saja ini. Dari awal Anda boleh potong. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk hari Selasa apakah ada perkuliahan itu? Karena libur awal puasa. Awal puasa kuliah. Saya pikir kuliah. Oh masih tetap kuliah ya Pak? Ya, Oke, terima kasih informasinya Pak. sama-sama. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri, ya.
Sampai di sini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.